Jam berapa nih pulang Pak Steve dari kantor nih? Malam kali ya? Iya. Iya Pak, iya. Malam juga Pak Poltak. Malam Pak. Ya, ada saudara kita juga, Jeremy, Evangelis Jeremy. Selamat malam, puji Tuhan. Dan semuanya ya, ada Ibu Dewi, selamat malam semuanya. Bu Ina, semua, terima kasih. Ya, baik, kita berdoa dulu untuk kita masuk pada pemaparan firman Tuhan. Terima kasih hambanya Pak Pendeta Pardosi. Terima kasih juga semua yang mengikuti dari live streaming Facebook dan juga di YouTube. Tuhan memberkati semuanya ya. Puji Tuhan, malam hari ini kita diberikan kesehatan yang baik. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Baik, kita akan berdoa untuk mohon pimpinan Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Tiada hari tanpa mengucap syukur, tiada hari tanpa semangat dan ketaatan dan rindu selalu bersama-sama dengan semua orang-orang percayamu, orang-orang kudusmu ya Tuhan, yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang suci dan telah menyempurnakan kami oleh satu korban saja. Kami telah dikuduskan dan disempurnakan sekali untuk selama-lamanya oleh darah Kristus yang berkuasa menjadikan hidup kami di dalam terang kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang sudah hadir pada malam hari ini ataupun yang masih dalam persiapan untuk bergabung dengan kami di acara ibadah Zoom malam kami pada saat ini. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami Tuhan bersyukur secara khusus ya Bapa untuk ibu kami, Ibu Ria Kristina yang sudah mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Semuanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau pulihkan ibu kami ini Tuhan, dan bisa kembali bersama-sama dengan kami dalam persekutuan kami, persekutuan yang kudus bersama-sama dalam Zoom malam hari. Setiap hari kami seperti ini Tuhan, kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, bersama dengan semua saudara-saudara seiman kami yang selalu rindu Tuhan diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan, dimuliakan Engkau Bapa kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, salam kudus semuanya untuk kita. Ya, yang baru bergabung lagi, Ibu Lukas, Ibu Saiketu, terima kasih sudah hadir lagi semuanya ya, saudara-saudaraku. Ya, supaya langsung saja kita akan membahas topik diskusi kita ya pada malam hari ini. Tidak jauh-jauh dari kerinduan kita agar semua orang mengenal keselamatan yang sesungguhnya dalam Kristus Yesus. Amin. Karena Allah sungguh menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Dan malam hari ini, saudara-saudaraku, kita akan melihat lagi, ya, memperjelas lagi akan berita yang paling indah, berita yang paling dahsyat, berita sukacita, damai sejahtera yang paling luar biasa yang pernah Tuhan karuniakan kepada umat manusia, di mana kita saat ini sudah ada di dalamnya. Amin.
sudah ada di dalamnya. Jadi kita harus selalu bersemangat dan harus selalu menyala-nyala ketika kita ada kesempatan untuk membicarakannya. Karena disinilah semangat kita. Amin Bapak Ibu. Ya, disinilah semangat kita Bapak Ibu Saudara. Kita tidak menaruh harap kepada dunia ini, tetapi kita adalah terang untuk menyampaikan pesan Tuhan selagi ada kesempatan sebelum Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Ya, kita harus semangat memberitakannya, karena ini adalah merupakan kesadaran iman yang sudah ada pada kita, dan kita mau semakin banyak orang yang terberkati melalui pelayanan kita semua. Tuhan mau pakai kita semuanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau pakai kita semuanya tanpa perbedaan satu dengan yang lain. Ya, mulai dari kaum pria, kaum wanita semua, ya, orang dewasa, pemuda, dan anak-anak semuanya. Kita harus terus bersemangat Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa iblis tidak menyukai berita keselamatan, kasih karunia yang Tuhan karuniakan menyelamatkan semua orang saat ini. Tapi kita berdiri di depan untuk bisa menyuarakannya, bahwa ini adalah kesempatan, hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani semua orang. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana tema atau judul topik yang akan kita diskusikan malam hari ini adalah apa yang harus kita percayai, apa yang harus dipercayai oleh orang-orang yang sebenarnya, supaya mereka tahu persis apakah mereka sudah menerima kasih karunia itu atau belum. Ya, banyak kasih karunia Tuhan. Sehat saja kita seperti sekarang ini, itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Ya, keluarga kita yang selalu terpelihara oleh Tuhan, ya, oleh kasih-Nya diberikan kita apa yang kita perlukan, kebutuhan kita, ya, itu juga anugerah Tuhan. Tapi ada yang lebih, ya, ada yang lebih daripada semuanya itu. Ya, itu yang mau kita syukuri, dan kita mau mendasarkan seluruh ucapan syukur kita di atas dasar yang lebih yang Tuhan karuniakan kepada kita, ya, di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, yang luar biasa. Ya, nah untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita lihat dulu, ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, rasul kita bangsa lain, tentang penting dan keharusan daripada setiap orang yang ingin mengikut Kristus dengan benar, itu harus mengetahui berita Injil atau kabar baik yang sesungguhnya, karena dimulai dari sini semuanya. Amin. Dimulai dari sini, dimulai dari pengertian akan kebenaran ini. Percumalah kalau melayani kemana-mana, percumalah kalau banyak yang mengikuti, percumalah semuanya kalau menjadi populer, tapi kalau yang diberitakan itu bukanlah berita yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, itu ibaratnya itu istilahnya Bapak Ibu Saudara itu adalah orang yang bermain. Ya, betul sekali Pak Steve, buang garam ke laut. Ya, betul, sia-sia ya. Tapi saya percaya kita tidak akan demikian. Bukan karena kita ingin membanggakan diri, tapi karena memang pekerjaan Tuhan yang sedang dilakukan saat ini dalam kehidupan kita harus kita hormati dan kita hargai. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat semacam warning daripada Paulus. Bagaimana sih nasibnya seseorang kalau dia tidak mengerti Injil kasih karunia, Injil keselamatan yang benar? Apa sih, bagaimana sih? Ya, coba kita lihat di dalam Galatia pasal 1 Bapak Ibu Saudara. Ya, Galatia pasal 1.
Galatia pasal 1. Ya, saya akan membacakan saja untuk kita semua. Ya, ayat 6 sampai ayatnya yang ke, saya bacakan sampai ayat 12 ya. Oke. Ya, Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-12. Oke. Ya. Judulnya di situ, judul perikopnya di situ hanya satu Injil. Nah, ini juga harus kita harus benar-benar kita luruskan supaya apa? Supaya apa yang dimaksud hanya satu Injil, ya kan? Ya, hanya satu Injil. Kalau hanya satu Injil, lalu Injil yang mana nih? Kan begitu ya, karena banyak berita yang berbeda di dalam Alkitab itu, bukan hanya satu. Informasi dari Tuhan kepada manusia begitu banyak di Alkitab, sehingga kita tidak cukup hanya mengatakan, ya percaya firman lah. Firman yang mana ini? Ya, percaya Injil. Injil yang mana ini? Yang bagaimana? Ya, oke, kita sangat hati-hati di dalam hal bagaimana kita menyusun pemberitaan kita. Amin. Tidak boleh sembarangan. Nah, kita lihat di ayat 6, mulai dari ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, dari Kristus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ingat Bapak Ibu Saudara, ya, jadi di samping gelap ada juga, di samping terang ada juga apa? Gelap. Ya, begitu ya. Jadi kalau kita sekarang mengerti akan Injil yang benar, maka ada juga Injil yang lain yang palsu gitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan tidak usah heran kalau di zaman sekarang ini apa-apa dipalsukan, semua dipalsukan, ya kan? Nah, beruntung saudara kalau tahu yang asli. Amin. Bersyukur saudara dan saya kalau tahu yang asli. Jadi benar-benar bisa membedakan yang mana yang paling berharga dan tidak bisa ditipu lagi oleh iblis. Oke? Nah, itu juga dikatakan yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi rupanya saudara, menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus itu harus benar-benar mengerti, ya kan, dengan baik apakah yang kita percaya itu Injil Kristus yang sebenarnya atau yang sudah diputarbalikkan gitu. Ya kan? Karena apa? Karena tentunya belum tentu semua orang ya yang mengaku pengikut Kristus melihat sendiri dari Alkitab setiap apa yang didengarkan dari pemberita atau dari mimbar-mimbar gereja kan. Nah, ada juga orang-orang yang pokoknya apa aja yang disampaikan dari mimbar itu udah benar aja lah itu, ya kan? Atau ya tidak usah diteliti lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 17 dikatakan ada namanya satu jemaat Berea. Jemaat orang kudus. Ya, jemaat Berea namanya. Mereka katanya kalau sudah selesai mendengar firman dari Paulus, sampai di rumah masing-masing mereka meneliti lagi, membaca sendiri lagi firman Tuhan, apakah benar seperti yang Tuhan maksud yang diberitakan oleh Rasul Paulus pada mereka. Amin. Nah, ini jiwa pembelajar daripada orang-orang kasih karunia. Amin. Ya, jemaat tubuh Kristus harus punya jiwa pembelajar dan tidak akan membeo saja dan mewakilkan kepada pengkhotbah apa yang menjadi berkat pengertian yang didapatkan dari firman Tuhan. Tidak boleh diwakili oleh orang lain. Harus kita sendiri yang membaca Alkitab kita. Amin. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu Saudara. Ya, luar biasa. Supaya apa? Supaya terkonfirmasi ya bahwa kebenaran itu adalah benar-benar kita sebagai orang pertama yang melihat sendiri seperti yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, bukan kata orang. Ya, bukan kata orang lain.
ya, begitu. Jadi kita ini pengikut Kristus, bukan pengikut manusia jadinya, ya kan? Kita pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi dikatakan di ayatnya yang ke-8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, ya, bagaimana? Baik-baiklah dia, begitu? Tidak, terkutuklah dia. Ya, ngeri loh Bapak Ibu Saudara, ya kan? Kalau orang tidak meneliti apa yang dipercayainya dengan firman Tuhan, kalau tidak mengkonfirmasi, tidak melihat secara langsung apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab, itu sangat rentan untuk disesatkan. Dan saya mau saudara-saudara jangan tipe orang yang seperti itu. Amin. Saudara harus menjadi tipe orang percaya, orang Kristen sejati, orang kudus yang melihat langsung di dalam Alkitab. Bukan katanya-katanya, bukan kata orang, siapapun dia. Amin. Saya boleh berbicara seperti ini, menjadi narasumber bagi Bapak Ibu Saudara, tapi yang harus final menjadi sandaran iman saudara-saudara adalah harus kepada apa? Harus pada firman itu. Amin. Makanya Paulus sangat senang, seperti sering disampaikan oleh Bapak Evangelis William Poltak Manurung, ya kan? Baca terus firman Tuhan. Rosamon, Roma sampai Filemon, baca. Iya, benar, iya, sungguh itu nasihat yang baik kita perhatikan. Amin. Karena dengan membaca kita menjadi mengerti apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, bukan kata orang lagi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, ada satu konsekuensi bagi orang yang tidak mengerti apa yang dipercayainya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, itu dikatakan, itu mereka, kalau ada orang yang memberitakan yang berbeda dengan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, berarti Injil yang disampaikan Rasul Paulus ini harus kita pelajari nih, Bapak Ibu Saudara. Karena rupanya, ya Tuhan memberikan pesan yang spesial, yang khusus kepada kita bangsa lain saat ini melalui siapa? Melalui Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau spesial pesan Injil Kerajaan Sorga kepada bangsa Israel diberikan oleh Yohanes Pembaptis, ya, disampaikan oleh Yesus pada masa hidup di dunia, dan juga disampaikan oleh 12 rasul, Petrus, Yohanes, dan yang lain. Tapi kepada kita bangsa lain, ya, kepada kita tubuh Kristus, saat ini Tuhan mempercayakan melalui seorang hambanya, seorang perintis, katakan begitu, ya, untuk menyampaikan firman kasih karunia-Nya, Injil kasih karunia-Nya, Injil Kristus melalui Rasul Paulus. Makanya dia katakan tadi, kalau ada orang yang memberitakan yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Ya, jadi ngeri-ngeri sedap itu, ya, Bapak Ibu Saudara. Dan bersyukur kalau saudara sudah mengerti Injil yang disampaikan Rasul Paulus, dan harus diperjelas terus. Karena apa? Karena pencemaran itu, ya, Bapak Ibu Saudara, penyesatan itu secara halus bisa terjadi di mana-mana. Bahkan di gereja orang percaya, orang kudus sekalipun bisa terjadi secara halus, bisa terjadi penyesatan. Mengerikan itu, ya. Nah, itu makanya luar biasa Bapak Ibu Saudara, tapi ada jaminan Roh Kudus yang akan menolong kita sehingga kita tetap konsisten di dalam kebenaran kasih karunia Allah, Injil kasih karunia Allah. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, jadi ini sudah diingatkan sebelumnya, bukan terlambat memberitahu. Ya, seperti sudah dikatakan sebelumnya, Paulus katakan, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda, ya, yang berbeda, yang berlainan, yang tidak cocok dengan berita yang disampaikan Paulus, yang tidak cocok dengan Injil kasih karunia Allah, ya, dikatakan apa? Terkutuklah dia, ya. Mengerikan saudara. Jadi ada suatu konsekuensi yang menjadikan orang yang memberitakan hal yang berbeda daripada Injil Kristus, Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus,
maka orang itu bukannya, ya mungkin mereka merasa diberkati, ya merasa, tapi Paulus katakan terkutuklah dia, ya. Jadi artinya kalau ini adalah dalam konteks orang percaya, lah memang orang percaya masih bisa terkutuk. Apanya yang terkutuk? Bapak Ibu Saudara, kalau di orang percaya tentunya bukan berarti hilang keselamatannya. Tetapi yang dikerjakan itu semuanya adalah kayu, rumput kering, dan jerami. Bapak Ibu Saudara, itu juga bentuk daripada kutuk yang bentuk yang lain daripada konsekuensi daripada orang percaya, orang kudusnya Tuhan yang memberitakan tidak sesuai dengan firman kasih karunia Allah, ya. Jadi rugi namanya, sangat rugi, ya. Kayu, rumput kering, dan jerami hangus, ya. Dan nanti akan banyak kerugian dan menyesal. Dan di sini kita punya kesempatan untuk melihat bagaimana pemberitaan kita selalu disampaikan dengan kemurnian. Amin. Bapak Ibu Saudara. Oke. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus banyak mengetahui berita-berita apa aja. Ulang sekali lagi. Berita-berita apa saja yang pernah Tuhan sampaikan kepada manusia di masa yang lampau. Ya, di mana berita yang Tuhan sampaikan kepada mereka itu adalah berita yang menamakan, tapi itu berbeda dengan yang kita terima saat ini. Ya, itu penting. Yang pertama kita akan lihat dulu, Bapak Ibu Saudara, di Matius pasal 5. Mari kita lihat Matius pasal 5. Ya, kita buka firman Tuhan, Matius pasal 5. Ya, Matius pasal 5. Ayatnya yang ke-20, ya. Ayatnya yang ke-20. Ya, ini yang Yesus sampaikan pada saat dia mengajar di bukit, ya. Mengajar di bukit. Ya. Waktu dia menyampaikan ucapan-ucapan bahagia kepada bangsa Israel pada saat itu, ya. Oke, dikatakan di Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Ya. Dari ayat 19 lah. Ya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Apakah saudara-saudara rindu akan hal ini terjadi dalam diri saudara? Ya, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara rindu akan hal ini tergenapi dalam kehidupanmu, dalam kehidupan saya juga? Yaitu melakukan dan mengajarkan perintah-perintah hukum Taurat supaya menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Saudara berharapkah ke situ? Bapak Ibu Saudara? Ya, tapi saya tanya, berapa banyak orang yang berharap seperti itu? Banyak. Apa tugas kita? Memberitahu pada mereka supaya jangan salah berharap, ya kan? Ya, karena tidak boleh menjadi Mr. PHP. Apa Mr. PHP? Pemberi harapan palsu, ya kan? Kenapa, saudara-saudara? Karena Paulus katakan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Jadi hati-hati dengan beritanya. Tidaklah cukup saudara dan saya hanya menjadi orang yang terdaftar di sebuah gereja, ya pokoknya sudah terdaftar di sebuah gereja, rajin beribadah, ya sudah, begitu aja, ya kan? Cukup hanya itu aja, tidak bisa. Kita juga harus mencermati pengajaran firman yang kita terima. Siapa yang mengatakan firman di Matius pasal 5 tadi? Yesus yang mengatakan, ya. Tapi pertanyaannya, kepada siapa dikatakan? Kepada saya, begitu.
kepada Pak Pardosi, kepada Pak William. Tidak. Saya, kalau saudara mengatakan itu kepada saudara, tinggal saya tanya, apakah saudara orang Israel? Ya kan? Nah, tidak. Itu artinya berarti bukan bagian saudara. Kalau bukan bagian saudara dan saya, firman itu, terus mana bagian saudara? Ya kan? Yang mana yang akan saudara hidupi? Yang mana yang akan saudara lakukan? Perintah yang mana yang saudara kerjakan? Itu penting buat seorang Kristen untuk mengetahuinya. Amin. Kalau enggak, saudara-saudara dan saya akan menjadi Kristen yang bingung. Bingungnya apa? Semua dicampur aduk, ya kan? Makanan Bapak Ibu kalau di blender terus tiap hari, di blender terus, ya kan? Bagaimana rasanya itu? Ya, nggak mungkin sehat lah. Apa-apa di blender, semuanya di blender, disatuin, semua digabung, diaduk begitu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus mengatakan kepada orang Israel, maka kamu harus mengajarkan dan melakukan segala perintah hukum Taurat, supaya kamu menduduki tempat yang tinggi posisi di kerajaan sorga. Karena itu ayat 20 dikatakan, ya, ditegaskan. Ayat 20 apa itu? Ya, ayat 20, maka aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepadamu, kepada siapa? Kepada kita. Tidak. Yesus berkata kepada orang Israel, apa? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar ini, firman ini berkaitan dengan apa? Berarti yang dituntut apa dari sini? Apa yang dituntut Bapak Ibu Saudara? Iya benar, perbuatan baik. Amin. Iya. Saudara tidak bisa mengatakan hanya dengan iman. Oh, tidak bisa. Kenapa? Karena di sini dikatakan kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Berarti menuntut perbuatan baik. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, seriuskah itu? Sungguhkah itu? Sungguh. Ya, boleh nggak diartikan jadi lain artinya? Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena itu arti sebenarnya. Ya, sekarang ini banyak orang yang memelintir, ya kan? Sebenarnya maksud Yesus bukan begitu. Lah, kenapa kamu jadi lebih pintar dari Yesus? Ya kan? Yesus mengatakan begitu, ya begitulah, ya kan? Masa Yesus mengatakan hal yang lain? Apakah Yesus tidak tahu berbahasa gitu? Jadi bahasanya nggak jelas gitu. Udah jelas itu, ya kan? Jelas sekali itu. Tidak usah diubah, memang begitu. Persoalannya adalah siapa berbicara kepada siapa. Amin. Iya, disitulah kegagalan banyak orang yang mengaku pengikut Kristus, sehingga mereka menjadi bingung sebenarnya firman yang mana sih sebenarnya yang harus kita hidupi. Firman itu, Alkitab itu bertentangan satu dengan yang lain. Ya, padahal tidak. Amin. Firman Tuhan sinkron kalau dibagi dengan tepat. Dibagi dengan tepat. Ya, tidak boleh mengambil hak orang lain. Amin. Hukum Taurat aja melarang, tidak boleh mencuri kan? Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus berbicara kepada orang Israel bahwa mereka diukur dari perbuatannya untuk menilai benar tidaknya mereka di hadapan Tuhan. Itu sudah paten. Itu sudah paten. Ya, tidak bisa diubah-ubah karena Tuhan sudah menetapkan standar penilaian Injil buat mereka seperti itu. Bapak Ibu Saudara, itulah berita keselamatan, kabar baik untuk bangsa Israel. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita buktikan contohnya ya. Di dalam Matius pasal 19. Orang yang orang Israel yang mencoba mengubah berita yang disampaikan Yesus ini dengan hal apa yang dikonsepkan oleh pikirannya sendiri, yaitu tentang bagaimana cara beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus menegaskan tentang apa yang sudah disampaikan tadi di Matius pasal 5, dan orang ini mencoba menolak dan dia tidak
benar-benar dia tidak diselamatkan karena dia tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai perbuatan yang harus dilakukannya, ya, untuk membuktikan dia sudah selamat. Ayatnya yang ke-16, Matius 19, ya, ayatnya yang ke-16. Perlahan kita baca bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Perlahan kita baca bagian ini, dan kita akan menemukan nanti bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus di Matius pasal 5 sinkron dengan perkataannya di Matius 19 ini. Konsisten, ya Bapak Ibu Saudara. Cocok, ya, akur, harmonis. Oke, kita lihat. Di sini judulnya adalah, judul perikopnya Matius 19 mulai dari ayat 16, orang muda yang kaya. Ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, ya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jelas Bapak Ibu? Apa yang ada di kepala orang ini tentang memperoleh hidup yang kekal? Dengan apa? Ya dengan perbuatan. Perbuatan baik. Kenapa? Ya dia orang Israel kan? Ya. Kan mereka sudah tahu sejak dari kitab perjanjian lama bahwa untuk membuktikan orang beriman adalah harus ada yang diperbuat. Tidak bisa hanya percaya saja, Bapak Ibu Saudara. Harus mempersembahkan korban-korban bakaran. Itu dia sudah tahu itu. Ya, orang muda ini sudah tahu, makanya dia tanya pada Yesus, Guru yang baik, ya. Di bagian lain dikatakan Guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya. Pertanyaannya ini benar atau tidak? Tepat atau tidak? Ya, pertanyaannya itu sejauh itu benar. Iya kan, Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau itu sudah ditanyakan kepada saudara sekarang, bagaimana Pak William menjawab itu? Pak William, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga? Langsung dikoreksi, bukan perbuatan baik. Amin. Benar ya Pak ya? Langsung dikoreksi, bukan perbuatan baik saudaraku. Kan begitu kan? Iya. Iya. Loh, kenapa bukan perbuatan baik? Karena Tuhan Yesus sudah mati hapus segala dosa. Sekarang ini untuk beroleh hidup yang kekal itu hanya dengan percaya. Tapi Yesus tidak mengatakan begitu kan di sini? Ya kan, Bapak Ibu Saudara? Dari mana kita tahu Yesus tidak menjawab seperti jawaban Pak William tadi? Hanya dengan beriman saja. Dari mana kita tahu? Baca aja selanjutnya. Di ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup kekal, apa? Percayalah kepada Yesus yang mati hapus segala dosa, begitu? Tidak ada itu kawan, ya. Ya, tidak ada itu. Bukan begitu beritanya, Injilnya bukan begitu. Jadi hati-hati sekarang ini mengatakan, ya sudah selamat, itu sudah selamat, aku orang selamat, aku percaya Yesus. Ya, periksa dulu apa yang saudara percayai, ya kan? Yesus mengatakan apa di situ? Dikatakan apa? Yesus, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perintah yang mana nih? Ya hukum Taurat lah. Amin. Iya. Jadi apakah sekarang ini orang Kristen akan hidup dengan firman ini? Caranya bagaimana? Ya kan? Jangan mimpi. Ya kan? Jangan ngawur. Kita harus benar sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Orang Israel harus menuruti perintah-perintah Tuhan supaya mereka terbukti bahwa mereka beriman. Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, ini yang sangat penting. Bahwa benar, bukan mereka diselamatkan oleh perbuatan baik mereka, tidak. Mereka diselamatkan oleh iman, tapi iman kepada firman Tuhan yang menuntut perbuatan baik sebagai bukti bahwa mereka selamat. Amin. Itu, ya.
Nah, kita lihat lagi, lanjut ayat 18. Apa jawab orang itu? Dia bilang apa? Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Loh, kata Yesus apa? Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perbuatan-perbuatan baik yang harus dilakukan. Ya, saudara-saudara. Lalu, ya, apa jawab orang itu? Kata orang muda itu kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Wow, luar biasa ya. Ya, saya udah selesai itu guru. Nggak ada lagi PR tentang itu katanya. PR saya udah selesai. Ya, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah melakukan itu mulai dari kecil. Sudah disunat pada hari ke-8. Gitu kan. Nah, sudah rajin berhari Sabat. Ya, pergi ke bait Allah secara teratur. Kan begitu ya. Bapak Ibu Saudara, tidak makan B2. Ya kan? Karena itu haram. Kan begitu. Ya Bapak Ibu Saudara, dan lain-lain, semua makanan yang haram dihindari semuanya. Semua itu udah saya lakukan semuanya. Apalagi yang masih kurang. Kurang apa? Kurang untuk dilakukan. Amin. Iya, apalagi yang masih kurang yang belum kulakukan, katanya pada Yesus. Apakah Yesus bilang, oh bukan melakukan? Ya, apa Yesus bilang begitu? Tidak, Yesus melanjutkan apa yang harus dilakukannya. Dan dia harus percaya apa yang dikatakan Yesus supaya dia selamat. Ya. Tapi apakah dia melakukannya? Kita lihat ayatnya yang ke 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, apa? Pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Disuruh apa Bapak Ibu Saudara? Disuruh pergi dan juallah hartamu. Ya, kalau ini firman sekarang harus dilakukan, siapa duluan melakukan? Gembala, pendeta duluan, nggak boleh jemaat. Amin. Ya. Ya kan? Kalau memang firman Tuhan ini adalah cara saat ini supaya beroleh hidup yang kekal dengan perbuatan-perbuatan. Ya kan? Maka yang berdiri di mimbar yang harus duluan apa? Pergi dan bukan pergi berlibur ke pantai, tidak. Ya kan? Bukan. Pergi dan jual apa? Rumahmu, apalagi mobilmu, apalagi tanahmu, jual semua. Ya kan? Jual semuanya, pergi. Harusnya itu yang diberitakan dari mimbar-mimbar gereja kan. Kalau memang dengan cara perbuatan orang selamat. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Suruh pergi, dan pendeta, gembala harus bilang, saya sudah duluan melakukannya. Ya kan? Benar nggak Bapak Ibu? Karena itu adalah perintah dari siapa? Perintah Yesus. Amin. Itu perintah Yesus, saudaraku. Perintah Yesus kepada siapa? Perintah Yesus kepada orang Israel. Masalahnya saya bukan orang Israel. Amin. Ya, saya orang Indonesia. Kan begitu, saya bangsa lain. Nah, oke. Jadi disuruh pergi, juallah harta milikmu, berikanlah kepada orang miskin, maka engkau beroleh harta di sorga. Apakah orang ini melakukannya Bapak Ibu Saudara? Ya. Apakah orang kaya muda ini mempercayai perkataan Yesus ini sehingga dia melakukannya? Tidak, dia nggak percaya. Dari mana kita tahu? Di ayatnya yang berikutnya. Ya, ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sukacita. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, haleluya, haleluya, saya sudah beroleh hidup yang kekal. Saya akan pergi menjual segala hartaku dan membagikannya kepada orang miskin. Begitu saudara,
Karena selamat masuk surga adalah karena melakukan perintah-perintah Tuhan, karena perbuatan-perbuatan baik. Haleluya, haleluya. Tidak, saudara. Dikatakan apa? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Sebenarnya bukan soal banyak hartanya atau sedikit hartanya, tapi karena dia apa? Karena dia tidak percaya pada perkataan Yesus. Ya, makanya dia tidak melakukannya. Kalau dia percaya pada perkataan Yesus, yaitu perintah pergi menjual hartanya dan membagikannya kepada orang miskin, maka dia pasti selamat. Amin. Iya, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Maka kita lihat di sini bahwa ada Injil yang berbeda, berita yang berbeda yang disampaikan kepada bangsa yang berbeda, kepada program yang berbeda, kelompok yang berbeda antara orang Israel dan kita sebagai bangsa lain, ya, Bapak Ibu Saudara. Dan ini sangat menarik dan kita sungguh berhati-hati di sini supaya kita jangan menyampaikan berita yang tidak sesuai dengan apa yang dipesankan Tuhan bagi kita saat ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita masuk. Kalau begitu, apa yang harus dipercayai supaya saat ini benar-benar berkenan kepada Tuhan, ya? Apa yang harus dipercayai? Jangan katakan firman Tuhan itu jawaban terlalu polos. Kenapa? Karena firman Tuhan itu banyak sekali informasi yang disampaikan berbeda-beda kepada orang yang berbeda dan tujuan yang berbeda. Jadi harus jelas apa pesan Tuhan yang saat ini yang memberkati saudara dan semua orang yang mendengarkan pemberitaan saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam Roma 6 ayat 10. Roma 6 ayat 10. Roma pasal 6 ayat 10, ya. Jadi kalau tadi kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai berita daripada Injil Kerajaan Sorga, ya, yang hidup di bawah hukum Taurat, maka sekarang kita akan melihat berita tentang Injil kasih karunia Allah di mana kita hidup tidak di bawah hukum Taurat. Sebelumnya kita lihat dulu di Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14, ya. Oke, sudah Bapak Ibu semuanya? Sudah bisa membuka Alkitabnya? Sudah semuanya? Oke, kalau sudah, saya minta kepada Ibu Rostani untuk membacakan untuk kita. Ibu Rostani Manalung, silakan Ibu, ya. Oke. Ya, mic-nya belum dibuka. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14. Ya, oke. Ayat 10 dulu ya. Tadi saya sebutkan ayat 10 dulu. Ya, mohon maaf ya. Inilah berita yang memberkati kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Berita dikatakan sebab kematiannya adalah kematian Kristus. Itu adalah berita kita. Berita kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa berapa kali? 1 kali dan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, apanya yang sekali untuk selama-lamanya? Kematiannya tidak, karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tapi kematiannya terhadap dosa itu hanya sekali saja dia menghapuskannya, mengampuninya, dan itu sudah cukup sekali untuk selama-lamanya. Tidak berulang-ulang Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi perhatikan orang-orang saat ini Bapak Ibu Saudara. Ya,
mereka merasa bahwa dosanya masih perlu dihapuskan. Masih berulang-ulang, mirip dengan zaman perjanjian lama. Ya kan, mirip-mirip lah itu kan. Hanya sekarang ini saja tidak mempersembahkan korban-korban. Kalau di perjanjian lama kan, mereka mempersembahkan korban-korban bakaran sebagai dasar mereka untuk beroleh pengampunan. Nah, kalau sekarang ini dengan kata-kata diperhalus gitu, ya kan, diperhalus dengan kata-kata untuk membuktikan bahwa mereka sebenarnya belum percaya bahwa kematian Yesus itu sudah menghapuskan segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Mereka belum percaya itu. Ya. Dan yang dipercayai adalah bahwa dosa itu diampuni setiap hari kalau orangnya mengaku. Ya, kalau nggak mengaku, dosanya nggak diampuni. Begitu, ya kan? Ya, benarkah seperti itu, saudara? Tidak. Paulus katakan, sekali untuk selama-lamanya, dosa kita sudah diampuni oleh Yesus. Itulah berita yang kita sampaikan, yang harus dipercayai oleh setiap orang saat ini, agar mengerti kasih karunia Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, sampai sejauh apapun pengalaman seseorang, tidaklah pengetahuannya itu lebih penting daripada kebenaran ini. Amin. Ya, Saudara. Sampai sejauh apapun pendidikan seseorang, pengetahuan seseorang, pengalaman seseorang, ya, kepintaran seseorang, tidaklah lebih baik daripada kebenaran ini. Kebenaran bahwa Yesus mati sekali menghapus segala dosa untuk selama-lamanya adalah kebenaran yang mengatasi semua pengetahuan manusia. Amin. Karena ini adalah firman kebenaran yang datang dari Yesus Kristus sendiri melalui hambanya Rasul Paulus, dan saat ini kita mempercayainya sebagai dasar sukacita kita. Amin. Tapi saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, lebih damai sejahtera mana mendengarkan semua dosa sudah diampuni atau dengan berita sebagian dosa diampuni? Lebih damai sejahtera mana saudara mendengarkannya? Lebih sukacita mana saudara mendengarkan berita semua dosamu sudah diampuni dibandingkan dengan sebagian dosa diampuni? Berita mana yang paling membuat saudara sukacita? Ya, tentu lebih sukacita semua dosa lah, ya kan? Amin. Iya, benar itu, ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang ini lebih banyak orang lebih senang mendengarkan belum semua dosamu diampuni, masih dicicil gitu ya. Ya, lebih banyak orang senang begitu, saudara. Ya, sekarang ini. Kenapa ya? Ya, kenapa? Karena mereka belum mendengarkan, mungkin ya, belum mendengarkan berita yang disampaikan Paulus. Mereka masih berada di berita yang masih dalam posisi dalam kutuk. Kutuk yaitu kutuk daripada hukum Taurat itu, ya kan? Kalau kamu tidak berbuat, maka kamu akan dihukum, kan begitu. Sedangkan kasih karunia Allah mengatakan, sebab segala dosamu sudah diampuni, sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Amin. Saudara, kenapa bisa, pertanyaannya, kenapa bisa dikatakan segala dosa kita sudah diampuni dan kematiannya adalah terhadap dosa, kematian Kristus sekali untuk selama-lamanya? Bagaimana kita pastikan itu? Lihat di ayatnya yang ke-1, Roma pasal 6 ayat 1, ya. Roma pasal 6 ayat 1, saya akan membacakan ini sampai ayatnya yang ke-5. Ya. Ya, di situ judul perikopnya dikatakan mati dan bangkit dengan Kristus. Ayat 1. Jika demikian, maksudnya jika kenyataannya kita adalah orang yang sudah benar, sudah dibenarkan oleh darah Kristus dengan kita hidup dalam damai sejahteranya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Pertanyaannya, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya, akankah kita berpikir akan hidup bebas menyakiti hati Tuhan sesudah tahu kita kasih karunia-Nya telah mengampuni segala dosa kita?
Nah, kalau orang yang tidak percaya, dia bilang apa? Ya, berarti bebaslah kita, hidup semau kita. Ya, itu menurut pikiranmu yang belum diperbaharui, yang belum di dalam kebenaran, yang masih hidup daging. Ya, masih hidup yang lama pikiran itu. Tapi pikiran yang baru, Paulus katakan di ayat 2, sekali-kali tidak. Sama sekali tidak. Ya, salah itu logikanya. Logika yang ngawur itu, ya kan? Nah, Paulus katakan apa? Argumentasinya adalah ini. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Kalau sudah mati bagi dosa berarti udah terpisah. Nggak ada lagi hubungannya kan? Benar saudara? Nggak ada lagi hubungannya. Makanya jangan hubung-hubungkan lagi dengan dosa. Ya kan? Kalau sudah terpisah, udah mati, ya sudah berarti sudah. Akuilah kenyataan itu. Ya. Dan kita lihat dikatakan apa di situ. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Oh, tidak bisa lagi. Ya. Kenapa saudara? Ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus. Amin. Dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Ini adalah baptisan yang menyelamatkan, baptisan kematian Kristus. Tidak ada baptisan lain yang menyelamatkan selain daripada baptisan kematian ke dalam kematian Kristus. Karena disitulah dikuburkan dosa-dosa kita semuanya. Amin. Ayatnya yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Puji Tuhan. Saudara, sekarang kita memiliki hidup yang baru. Hidup yang mana ini? Saudara, apakah ini adalah yang dimaksud adalah hidup Kristus ketika dia hidup di bawah hukum Taurat selama dia ada di bumi ini? Dulu tidak. Ini adalah hidup kebangkitan Kristus sesudah dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini adalah hidupnya Allah, hidup ya yang disebut dengan manusia baru, ya, di mana kita sekarang sudah sempurna di dalam Dia, di dalam Yesus, ya. Nah, karena itu kita melihat diri kita sekarang di ayat 5, sebab jika kita telah menjadi apa? Satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Apa yang satu dengan kematian Kristus? Kematian Kristus, Bapak Ibu Saudara, adalah untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut sekali untuk selama-lamanya. Amin. Ya, kuasa Kristus adalah kuasa untuk mengalahkan kuasa setan, kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa kedagingan, saudara-saudara, dan kehidupannya, ya. Dan kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Kebangkitan Kristus itu adalah kemenangan terhadap dosa. Jadi sekarang posisi kita di mana? Posisi kita sekarang berada di posisi yang menang terhadap segala dosa, Bapak Ibu Saudara. Apakah karena kita sudah hidup kudus secara praktis? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena kita sudah berada di dalam Kristus, kita sudah satu dengan Kristus, maka kesatuan kita itulah yang diperhitungkan oleh Allah menjadi kenyataan, menjadi fakta bahwa kita ini sudah menang terhadap dosa. Pertanyaannya adalah, apakah kita memikirkan hal ini setiap hari? Tuhan memanggil kita untuk terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah di ayatnya yang ke-14, ya, ayat 14 dikatakan, Roma 6 ini, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Ya. Karena apa? Karena kita rajin berbuat baik. Begitu? Enggak, bukan begitu konsepnya, Saudara. Tidak. Ya, bukan. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Ya, tetapi kita berada di bawah pemerintahan kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara,
hidup di bawah pemerintahan sistem kehidupan. Sistem kehidupan berdasarkan kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang tercakup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Itulah yang kita pelajari setiap hari dari firman Tuhan, sehingga kita, saudara-saudara, bisa mengerti bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah hidup yang kudus di dalam Kristus. Bukan hidup yang kudus di dalam perbuatan kita, tidak. Hidup yang kudus di dalam perbuatan Kristus, ya, yang sudah selesai di atas kayu salib. Itulah yang harus mempengaruhi, itulah yang harus mengkualifikasi, ya, perbuatan Kristus yang sempurna. Itulah yang melingkupi kehidupan kita, perbuatan kita, perkataan kita, sikap kita, cara pandang kita setiap hari. Dan dibutuhkan proses untuk bisa benar-benar mengerti seluruhnya berkat Tuhan yang ada di dalamnya. Makanya kita datang belajar terus kepada kebenarannya. Amin. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, saya membacakan ayat yang terakhir di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Ini adalah nasihat dari firman Tuhan untuk kita semua sebagai orang-orang yang sudah mengerti pesan apa, ya, yang dikatakan oleh Tuhan saat ini sebagai jalan yang benar-benar membuka bagi semua orang, ya, jalan keselamatan hidup yang kekal, yaitu berdasarkan berita Injil kasih karunia Allah. Yesus mati mengampuni segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Lalu, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengemban tugas ini? 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, ya, bisa dari ayatnya yang ke-18, 19, 20, ya. Ayat 18, 19, 20. Ayat 18, 1 Korintus 6, ayat 18, 19, 20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berbuat dosa, ya, terhadap dirinya sendiri. 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ditanya nih, pada sadar nggak bahwa tubuh kita ini adalah bait daripada Roh Kudus? Pada jemaat Korintus itu ditanya, ya kan? Karena apa? Jemaat Korintus ini, saudara-saudara, tidak selaras pemikirannya dengan apa yang dipesankan Paulus supaya hidup di bawah kasih karunia yang sudah mengalahkan dosa, ya, bukan dikalahkan dosa, mengalahkan dosa. Tapi jemaat Korintus ini malah dikalahkan lagi, ya. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bukan kredit, ya, tadi sudah saya jelaskan, bukan kredit. Ini bukan rumah yang bisa dicicil kredit, bukan. Ini adalah pembayaran lunas, ya, secara total, selesai dikerjakan Tuhan Yesus, sudah dibayar lunas. Karena itu apa? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu, karena keduanya itu adalah milik Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak diambil kata-kata itu, tapi di dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris jelas sekali itu dikatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu. Ya, tubuh dan roh, dan juga dengan jiwamu, tubuh, roh, dan jiwamu, karena itu adalah milik Allah, bukan milik kita lagi. Seperti yang Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup di dalam Kristus, bukan hidup di dalam dosa lagi. Amin. Tapi hidup mengalahkan kuasa dosa. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku, itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Berbahagialah kita semuanya
saudara, yang terus bersemangat, yang terus diperbaharui pikiran kita, dan kita terus, Bapak Ibu Saudara, menaruh harapan kita di atas janji Tuhan yang sempurna, karena kita bukanlah orang yang menderita kerugian, tapi kita adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk menerima penghargaan dari Tuhan ketika kita menghadap Dia nanti di tahta pengadilan Kristus. Kita bisa mengatakan seperti yang Paulus katakan, bagiku telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Tuhan bagi semua orang yang merindukannya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sangat menghargai waktu dan pengorbanan Bapak Ibu Saudara, kesiapan Bapak Ibu Saudara yang selalu luar biasa semangatnya. Saya tahu Bapak Ibu Saudara sangat diberkati oleh firman Tuhan, dan teruslah tetaplah setia kepada kebenaran kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus menolong kita semuanya, ya, memberikan yang terbaik buat kita, ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Mari kita tutup dulu, ya, sesi pemberitaan firman Tuhan ini sebelum kita masuk pada yang selanjutnya. Nanti akan kita diskusi atau sharing, berbagi pengalaman satu dengan yang lain. Satu hal yang sangat kita rindukan bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berita, pesan yang sangat luar biasa memberkati kami setiap hari sejak kami mengenal-Mu. Sejak kami mengenal kasih karunia Allah. Sejak kami tahu segala dosa kami telah diampuni oleh Tuhan. Kami telah ditebus dengan lunas, dan Engkau telah membenarkan kami oleh darah-Mu yang kudus Yesus Kristus, sekali untuk selama-lamanya. Sejak saat itu hati kami selalu merindu dan bersemangat saja, dan ingin bersyukur setiap saat, ingin tetap menunjukkan kesetiaan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang maha baik, yang setiap hari menuntun hidup kami di jalan kasih karunia Allah, hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu lah yang menjadikan semuanya sempurna, dan kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang mendengarkan firman kebenaran-Mu, yang ada di live streaming Facebook maupun yang ada di YouTube. Tuhan memberkati semuanya yang ada di ruangan Zoom meeting yang begitu bersemangat luar biasa hadir malam hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan semuanya. Dan yang punya pergumulan, Tuhan akan jawab dan berikan yang terbaik buat saudara-saudara kami semuanya. Anak-anak kami serahkan masa depan mereka. Yang masih di dalam pendidikan, kami percaya Tuhan akan mencukupkan apa yang diperlukan dan menjagai anak-anak kami dari pergaulan bebas. Tapi mereka akan terus ditingkatkan terus ya Bapa, ketaatan mereka, dan mencapai keberhasilan seperti yang Tuhan inginkan bagi semua keluarga kami. Semua orang-orang kudus-Mu di mana saja, Tuhan memberkati semuanya, dan kami bersyukur malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya kita semuanya sama-sama berkata, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih saudaraku, ya. Tuhan memberkati semuanya.